Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi untuk mata kuliah pemrograman web. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai web statis dan web dinamis. Perlu diketahui bahwa web ini ada dua ya. Jadi ada web statis, kemudian ada web dinamis. Perbedaannya ada beberapa item yang bisa Anda perhatikan. Jadi untuk web statis itu, ya ini sebagian besar halaman web statis ya. Kemudian mengenai isinya, ada teks, ada link, ada gambar yang sama sekali setiap kali diakses di halaman HTML itu digunakan untuk menentukan teks format gambar. Jadi kalau kita menggunakan HTML itu teks, link, dan gambar ini tampil apa adanya ya di kode-kode HTML. Contoh seperti dokumen online, nah ini kebanyakan di homepage ya. Tetapi perbedaan dengan web dinamis ini mengarah pada layanan online ya atau e-commerce. Kemudian halaman webnya juga harus menyediakan konten dinamis. Halaman harus update ya, berubah-ubah, misalnya seperti ganti-ganti artikel, kemudian juga banner ya. Juga harus mampu bereaksi terhadap tindakan info pengguna ya, permintaan dan proses, kemudian pemesanan jasa. Nah, kalau web statis ini sifatnya perbedaan yang paling mudah adalah web statis menggunakan teknologi HTML ya, pemrograman HTML. Nah, sedangkan dinamis ini menggunakan bahasa pemrograman server side ya, yang paling populer dan paling tua. Ini adalah PHP begitu ya. Nah, apa itu PHP? Jadi PHP itu merupakan bahasa script ya yang dibundle ya dengan HTML dijalankan di sisi server. Maksudnya dibundle itu teknologi HTML itu lebih tua, lebih senior dibandingkan dengan PHP. Dengan perkembangan teknologi maka muncul pemrograman bahasa scripting PHP. Nah, karena HTML ini adalah bahasa pemrograman yang lebih tua atau paling tua, maka walaupun untuk saat ini itu banyak sekali bahasa pemrograman selain PHP, ya, tetapi HTML ini tidak bisa dilupakan. Dia selalu ikut, ya, dia selalu ikut. Mau bahasa apapun, HTML ini pasti menjadi bagian dari bahasa pemrograman lain begitu. Lah, menjadi bagian ini itu bukan berarti dia itu katakanlah inferior itu bagian minoritas, bukan, tapi justru HTML ini punya peran yang sangat besar. Maka untuk bahasa pemrograman apapun itu pasti satu paket ya dengan HTML. Nah, sebagian besar perintahnya itu berasal dari C ya, kemudian Java dan Perl ya, dengan beberapa tambahan fungsi ya, khusus PHP. Ini bagi Anda atau siapa saja yang memahami perintah-perintah bahasa pemrograman C, Java, Perl itu pasti yang digunakan PHP. Nah, bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web itu menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan server. Nah, contoh halaman HTML dinamis dan interaktif itu paling sederhana yang sering kita jumpai adalah halaman form registrasi ya.
Form registrasi itu dinamis dan interaktif. Contoh ketika di halaman isian-isian itu ada semacam form registrasi pilihan jenis kelamin katakanlah. Itu kan mesti ada opsi ya, baik itu bentuknya menu drop down atau option box ya gitu ya. Kemudian ada interaktif itu ketika proses submit data, maka kemudian akan ada action, ada notifikasi bisa dalam bentuk pop-up ya yang menyatakan bahwa proses entry data registrasi berhasil. Atau kalau tidak berhasil pun juga ada pemberitahuan mungkin isian data ada yang kurang, kemudian ada yang tidak sesuai begitu kan, sehingga ada interaksi. Nah, PHP juga dimaksudkan untuk mengganti teknologi lama ya, seperti CGI ya, CGI, Common Gateway Interface. Dulu ada CGI ini, Common Gateway Interface. Ini juga salah satu bahasa pemrograman server side di mana orang yang mengakses itu tidak tahu persis bahasa pemrogramannya seperti apa karena skrip-skripnya itu disimpan di server. Yang ditampilkan di browser itu dari sisi client side bentuknya HTML begitu. Nah, PHP sendiri ini bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada ya. Karena ketika mungkin sekarang sudah eranya framework ya. Jadi ada CI ya, CodeIgniter, ada Laravel, ada Symfony, banyak ya. Nah, ini PHP ini bisa berinteraksi dengan semua teknologi yang sudah ada. Bahkan dia juga bisa berinteraksi dengan CSS ya, JavaScript dan sebagainya. Nah, developer juga bisa menulis sebuah program PHP yang mengeksekusi suatu program CGI di server web lain. Kemudian untuk fleksibilitas ini amat bermanfaat bagi pemilik situs-situs web yang besar dan sibuk ya. Karena pemilik masih bisa mempergunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terlanjur dibuat di masa lalu dengan CGI ya, kemudian ISAP atau dengan script Perl of Python selama proses migrasi ke aplikasi baru yang dibuat dengan PHP. Nah, perlu Anda ketahui bahwa perkembangan teknologi komputer ya, khususnya di dunia programming itu selalu mengalami perkembangan teknologi dengan ditandai versi ya. Contoh seperti PHP itu sekarang sudah mencapai versi 7 sekian ya. Yang dulu kalau saya sendiri itu menangi masih di PHP versi 3 atau 4 ya. Nah, untuk mencapai versi 3 ke versi 4, 4 ke versi 5 itu tidak 3 langsung 4 atau 5 itu enggak. Jadi dia mengalami versi 3 titik sekian begitu. Dan itu butuh bertahun-tahun ya. Sehingga kalau kita lihat itu PHP itu sejak tahun 94 sampai sekarang itu sudah ada 26 tahun. Sampai sekarang tahun 2020 akhir ini itu versi terkini versi 7 titik sekian, versi 7.4 kalau tidak salah. Nah, selama semua aplikasi web zaman dahulu itu masih menggunakan PHP, kemudian harus dimigrasi, dijoinkan, diintegrasikan dengan pemrograman yang lain itu bisa kompatibel ya, karena kan fondasinya sama, ini PHP. Juga ini mempermudah dan memperluas peralihan antara teknologi lama dan teknologi baru ya. Karena kalau
ini juga terjadi karena dampak dari updating ya, update dari SO-nya, sistem operasi. Karena kalau di sisi server itu kan biasanya pakai Linux ya, Linux atau Unix, dan sistem operasi itu juga mengalami kemajuan, sehingga aplikasi-aplikasi yang di dalamnya juga harus ada update. Contoh sederhana adalah ketika mungkin Anda itu masih menggunakan Windows 98, itu kan sudah 22 tahun yang lalu. Nah, ketika Anda menginstal aplikasi, contoh sederhana lah Microsoft Office 2013, itu kan pasti akan banyak konflik ya, karena antara pondasi dasarnya itu jadul dan aplikasi yang mau diinstal itu aplikasi terkini yang membutuhkan banyak komponen-komponen terkini yang tidak ada di pondasi yang lama. Ya, ilustrasi sederhana seperti itu. Nah, kita sedikit belajar sejarah ya. Jadi PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya, bukan, tetapi kependekan awalnya itu personal homepage ya, situs personal. Nah, PHP pertama kali dibuat oleh Ramsus Leder tahun 94. Ini orangnya tahun 94 sudah dibuat. Nah, pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted ya, VI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Ya. Jadi memang ciri khasnya PHP itu adalah untuk kegiatan isian data ya, berupa inputan textbox, text field gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, Ramsus merilis kode sumber tersebut untuk umum ya, dan menamakannya PHP FI ya. Nah, dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, open source ya, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Nah, diperkirakan akhir 96 ini sudah digunakan sedikitnya 15.000 situs web seluruh dunia. Tahun 96, 24 tahun yang lalu. November 97, kemudian versi 2 ya, ini saya belum menang ini. Pada hari ini interpreter PHP sudah diimplementasikan dengan program C ya. Kemudian 97 pengguna PHP sudah menjadi 50.000. Dalam list ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP secara signifikan. 97 ada perusahaan di Israel menulis ulang ya, interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian tahun Juni 98 perusahaan tersebut merilis interpreter PHP, meresmikan PHP 3 ya. Kemudian PHP ini akronim berubah menjadi Hypertext Preprocessing ya. Hypertext Preprocessing. Kemudian PHP dikemas dengan paket server web, Stronghold buatan situ, dan Linux Red Hat. Nah, kemudian pada Juni 2004 merilis PHP 5. Nah, ini saya menangnya di sini ya, 2004, 16 tahun yang lalu. Dalam versi ini inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Kemudian versi ini juga masukkan model pemrograman berorientasi objek atau OOP ya, Object Oriented Programming, ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Maret 2010 inisiasi pengembangan ke versi 6. Nah, ini yang sekarang sudah versi 7.0. Nah, sedangkan keunggulan PHP sendiri adalah dia gratis ya. Gratis, tidak berbayar seperti aplikasi bahasa pemrograman yang lain. Gratis, cepat, aman. Kemudian bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa skrip yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Nah, kalau kita lihat bahasa pemrograman lain ya, itu kan ada paket installernya ya. Jadi diinstal baru ngekstrak gitu ya. Tapi kalau PHP ini enggak, jadi dia tidak ada kompilasinya.
Sedangkan web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, ya, dari Apache, IIS, NetBeauty hingga Sitami dengan konfigurasi yang lebih mudah. Nah, sekarang yang paling populer Apache ini, ya, itu tergabung atau bundling di WAM, ya, Windows, Apache, MySQL, PHP, ya, WAMP itu atau Exam itu, ya. Dalam sisi pengembangan lebih mudah karena banyaknya MyList dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. Kemudian dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. PHP adalah bahasa open source, ya, sumber terbuka yang dapat digunakan di mesin apapun, Linux, Unix, Macintosh, Windows, itu bisa berjalan semua dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol, serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. Oke, ya, saya kira itu saja dulu untuk materi ini, bahasa pemrograman web. Jangan lupa login ke SIAGAT dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.